Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal isa'alata massuki wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Samair bin Al-Hadrami rahimahullah, Salim bin Sumar Al-Hadrami rahimahullah, Musa'il Syaruha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah, wa nafa'ana bih wa bi ulumi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai kepada faslun fi bayani adadi syiddati fil fatihati wa mahaliha, menyambung penjelasan yang kemarin setelah bicara syarat membaca surat Al-Fatihah. Terus lanjut kepada penjelasan tentang tasdid di dalam surat Al-Fatihah dan di mana tempat-tempatnya. Karena tasdid ini harus dibaca sesuai dengan aturan bacaannya. Tasdid itu berarti double gitu loh, atau menggandakan huruf gitu loh, dibaca ganda, nggak boleh dibaca satu. Kalau dilemahkan jadinya bacaannya satu huruf, kalau ditebalkan jadinya bacaannya dua huruf. Maka kalau dilemahkan jadi membuang satu huruf. Kalau membuang satu huruf jadinya rusak Fatihahnya. Kalau rusak Fatihahnya maka rusak sholatnya. Kadang orang nggak merhatiin tasdid, lempeng aja, Fatihah udah apa lempeng, Bismillahirrahmanirrahim, apalagi yang sholatnya pakai kilat itu nggak ngerti itu pakai tasdid apa nggak ngerti dah. Tasdidatul Fatihah arba'a asyarah, ada 14 tasdid di dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama tasdid di dalam Bismillahi fauqa lam, di atas lam jalalah, lam nama Allah. Bismillah, Bismillah, itu lamnya itu double, lamnya ada tasdidnya, nggak boleh Bismillah, nggak boleh Bismillah. Kalau Bismillah berarti lamnya satu, Bismillah, nanti lamnya jadinya double gitu loh. Kalau dibacanya cuma satu gimana? Rusak sholatnya, rusak Fatihahnya. Jadi jangan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, Bismillah. Ada dua lam di situ. Terus yang kedua wa tasdidur rahmanu fauqa ra,
Asani yang kedua, tasdidnya di dalam lafadz ra ar-Rahman. Bismillahirrahman. Bismillahirrahman. Ra-nya juga double. Nggak boleh bismillahirrahman. Jangan hirahman. Kalau hirahman itu ra-nya satu. Bismillahirrahman. Terus yang ketiga, tasdidul ar-rahim fauqar ra. Yang ketiga, tasdid di dalam ra juga dalam bacaan rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim, jangan nirahim, jangan. Kalau nirahim berarti ra-nya satu. Nirrahim. Didobelkan, nanti ada dua ra. Nirrahim. Yang pertama sukun, yang keduanya fathah. Jadi ada dua ra, yang satu disukunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya juga double, satunya sukun, satunya diberi harokat. Terus wa tasdidul hamdulillahi fauqal lamil jalalah. Ini tasdid yang keempat, sama di atas lam jalalah. Di atas huruf lamnya lafadz Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lamnya double. Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada begitu ya? Alhamdulillah. Nggak ada nggak ada. Alhamdulillah. Jadi pada lafadz lam jalalah yang keempat. Wa tasdidu rabbil alamin fauqal ba. Di atasnya huruf ba, berarti ba-nya ada dua. Mana rabbil alamin. Jangan robbil alamin. Alhamdulillahi robbil. Berarti ba-nya satu. Rabbil alamin. Ba-nya double. Wa tasdidur rahman fauqur ra. Kemudian ra lagi di dalam ar-rahman. Rabbil alamin. Ar-rahman. Ar-rahman. Nirrahim. Wa tasdidur rahim fauqur ra. Yang ketujuh nirrahim. Jangan ar-rahmani rahim. Ar-rahmani rahim, nggak boleh tuh, rusak fatihahnya. Ar-rahmanir rahim, ra-nya double semua. Wa tasdidu maliki yaumiddin fauqad dal. Kemudian di dalam ayat yang ketiga, maliki yaumiddin, dalam huruf dal itu ada tasdid, maka dalnya dibaca double. Maliki yaumiddin. Terus yang ke-7, yang ke-9 tasdidu iyyaka na'budu fauqal ya. Iyyaka, enggak boleh iyyaka. Jangan iyyaka. Kalau iyyaka berarti ya-nya satu, enggak double. Harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ke-10 tuh iyanya 2 kali, dua-duanya ya-nya ada tasdidnya. Maka kalau dibacanya iyyaka rusak fatihahnya. Kalau fatihahnya rusak, sholatnya rusak. Falau khaufa fal ya min iyyaka lam tasihha qira'atuhu.
Kalau ya-nya dibaca ringan, nggak ditebalkan, nggak didobelkan, maka bacaannya menjadi tidak sah. Fawajaba alaihi adatuha, kalau Fatihahnya rusak berarti wajib diulang bacaan surat Al-Fatihahnya. Iyyaka, oh salah, ulang iyyaka, nggak boleh dilempatin, nggak boleh. Sudah tahu kurang tasdidnya harus diulang, kembali lagi dibaca lagi Fatihahnya dari ayat yang ketinggalan iyakanya gitu, atau ketinggalan tasdidnya. Iyaka, didobelkan biar sampai pada sahnya bacaan Fatihahnya. Fawajib aliyadatu wa kadza sholatuhu, kalau Fatihahnya nggak diulang maka sholatnya harus diulang. Inta amada wa alima, apabila ia begitu sengaja dan dia tahu itu dilarang, maka jadinya Fatihahnya nggak sah. Harus ngulang Fatihah tapi dilanjutin, jadinya sholatnya nggak sah, harus diulang sholatnya. Wa in qasodal makna kafaro, dan apabila ia sengaja bertujuan kepada makna, maka hukumnya bisa kafir. Kenapa? Li'anna iyaka dhau'u syamsi, karena yang namanya iyaka itu diterjemahkan dalam bahasa Arabnya itu cahayanya matahari. Jadi kalau kamu ngomongnya iyaka na'budu, berarti sama aja saya menyembah cahaya matahari gitu loh. Ya? Lah, menyembah cahaya matahari hukumnya apa? Kafir dong. Itu nyalain mana? Dibuka tapi dibuka. Amalau syaddadal mukhaffafa asa'a wa ajza'a. Adapun jika seorang mentasdidkan huruf yang harus dibaca ringan, tidak bertasdid, maka ia berdosa. Namun hal itu mencukupi baginya, artinya tidak membatalkan Fatihahnya. Artinya yang bukan tasdid dibaca tasdid gitu loh. Yang tasdid malah nggak dibaca. Kalau yang nggak tasdid dibaca tasdid masih ringan gitu loh, nggak sampai batalin sholat. Tapi kalau yang tasdid terus nggak dibaca tasdidnya, maka bisa sampai merusak Fatihahnya. Kalau Fatihahnya rusak, sholatnya jadi rusak. Terus wa tasdidu iya ihdinas siratal mustaqim fauqa shad, di atasnya huruf shad, berarti shadnya ada dua. Ihdinas siratal mustaqim, jangan ihdinas siratal mustaqim. Kalau ihdinas siratal mustaqim berarti nggak ada tasdidnya. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Di shadnya ada dua. Yang ke-11, yang ke-12 siratal ladzina fauqal lam, di atasnya huruf lam, alladzina. Siratal ladzina, jangan siratal ladzina, jangan. Kalau siratal ladzina lamnya enggak double. Siratal ladzina
double lamnya alladzi. Wa tasdid yang ke-13 an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu dotnya ya ada tasdidnya, lamnya juga ada tasdidnya. Jadi ada dua tasdid berjejeran. Waladdallin. Jangan waladdallin, jangan. Kalau waladdallin enggak ada tasdid semua. Waladdallin amin. Waladdallin amin. Waladdallin. Double tuh. Dotnya double, lamnya juga double. Kalau waladdallin, waladdallin, di lamnya double, dotnya juga double. Kalau diringankan rusak Fatihahnya. Makanya orang kadang belajar Fatihah berbulan-bulan. Kenapa? Biar tempatnya benar, cara bacanya benar, cara menempatkannya benar. Jangan sampai bisa baca Fatihah tapi nggak sah Fatihahnya. Gara-gara nggak tahu mana yang harus ditasdid dan mana yang nggak harus ditasdid. 10 syaratnya baca juga jelas, tartil, nggak terpisah lama, dibaca dengan urut-urutan yang sudah diketahui sampai 10 syarat membaca Al-Fatihah. Selesai kita baca, kita bahas Al-Fatihah selesai dari mulai syarat sahnya sampai tempatnya tasdid. Terus faslun fi bayani mawadhi'ir raf'il yadain. Pasal yang menerangkan tempat di mana kita disunahkan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Tangannya diangkat. Diangkatnya sampai pada apa? Batas telinga. Jangan di sini. Jangan begini. Ya jangan begini, ngirit banget itu. Dia itu sunnahnya begitu. Indah Syafi'i. Yusannu raf'ul yadain fi arba'ati mawadhi. Disunahkan mengangkat dua tangan pada 4 posisi. Hanya pada 4 posisi. Dan mengangkat tangan termasuk sunnah hayat. Apa sunnah hayat? Sunnah yang hiasan. Kalau ditinggalkan tidak usah sujud sahwi, namanya sunnah hayat. Kalau sunnah ab'ad, kalau ditinggalkan disunnahkan sujud sahwi. Bukan harus, bukan. Ya? Hayat, sunnah ab'ad. Nah, kalau ab'ad seperti kunut, terus tahiyat pertama, itu hukumnya sunnah ab'ad. Kalau seperti takbir, sunnah hayat. Yang hayat, yang lain apalagi hayat? Kita takbiratul ihram, Allahu akbar kabiro, hukumnya apa? Hayat. Terus surat di dalam salat setelah Fatihah. Terus bacaan amin, itu juga bentuknya apa? Hayat. Itu pun apa? Bacaan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi, sami Allah, itu sunnah hayat. Kalau tinggalkan gimana? Ya nggak apa-apa. Satu kali selesai namanya, sudah dikerjakan.
Wa hikmatu raf'il yadain fi sholati kama qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala ta'zimuhu ta'ala haitsu ja'ala baina i'tiqadil qalbi wa nutqil lisani mutarrajimi anhu wa amila arkan. Hikmahnya mengangkat tangan. Apa hikmahnya mengangkat tangan? Mengangkat kedua tangan dalam sholat, sebagaimana telah dijelaskan Imam Syafi'i radhiyallahu an, yaitu kata beliau bersikap takzim, penghormatan dan pengagungan kepada Allah. Oh, ente aja kalau ketemu kawan, bro mau kemana bro? Angkat tangan. Kalau ketemu kawan, berarti kamu nggak menghormati dia. Berantem itu. Gimana tuh? Berantem itu namanya. Kalau itu menghormati dia, mau kemana? Ya, ini kamu ngangkat dua-duanya Allah, takzim. Bagaimana menyapa Allah, menghormati Allah, mengagungkan Allah, memuliakan dengan mengangkat tangannya, tanda pengagungan Allah. Jadi betul-betul hatinya sampai kepada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pelakunya telah menyatakan antara keyakinan hati, pengucapan lidah yang menafsirkan sesuatu yang ada di hati, dan perbuatan anggota badan. Sempurna nih. Orang takbir itu jalannya sempurna. Apa? Hatinya mengagungkan Allah, lafadznya diucapkan, badannya mengangkat tangan. Jadi ada rukun qaulinya, ada i'tiqadinya, ada fi'linya. Lengkap tuh. Itu bentuk betul-betul pengagungan antara hatinya connect, menyebut, mengagungkan Allah, lidahnya menyebut nama Allah, tangannya mengangkat, mengagungkan Allah. Wakil isyaratu ila tarhi ma siwahu ta'ala wa iqbalu bi kulliyati ala salatih. Ada pendapat lain mengatakan mengangkat kedua tangan adalah mengisyaratkan kepada penepisan segala sesuatu selain Allah dan menghadapkan diri dengan seluruh dirinya kepada pelaksanaan sholat Allah. Mau menepis semuanya, udah yang lain nggak kepake. Saya masuk dalam sholat yang nggak bisa diganggu gugat sama yang lain, nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa disuruh, nggak bisa udah putus hubungan sama yang lain, menepis yang lainnya. Ini ada pendapat ulama yang lain begitu. Wakil isyaratu ila raf'il hijab bainal abdi wa baina rabbi. Ada mengatakan lagi mengangkat tangan adalah mengisyarahkan kepada pengangkatan tirai penghalang antara hamba dan Tuhan. Wakil ghairu dzalik, ada mengatakan lagi ya enggak begitu. Ini pendapatnya ulama menafsirkan apa hikmahnya mengangkat tangan. Maka kalau ulama berpendapat ya macam-macam. Kata si fulan nemunya begini, kata fulan nemunya begini. Ini hikmah yang ditemui, didapati oleh para ulama menafsirkan, menjelaskan apa sih keuntungan dibalik mengangkat kedua tangan. Tinggal kamu yang cocok yang mana pakai sebagai bentuk menghadirkan hati ketika kita sedang takbir. Yang pertama, ahaduha inda takbiratil ihram. Kapan waktu yang angkat tangan? Waktu takbiratul ihram. Fayabta di uraf afiha mal ibtida'i takbir wa yunhihi ma'al intihaihi. Maka ia menghendaki mulainya pengangkatan tangan di dalam takbiratul ihram bersamaan dengan permulaan takbir dan mengakhirkan mengangkat tangan bersamaan dengan berakhirnya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dengan Allahu Akbar
di sini, jangan. Allahu Akbar, selesainya akbarnya selesai pula takbirnya. Jadi bersamaan Allah, bersamaan kamu ngangkat tangan Allahu Akbar. Yang sering kadang Allahu Akbarnya bunyi, tangannya belum angkat. Kalau waktu bangun dari tahiyat sih Allahu Akbar, mau panjang kan? Kenapa tangannya belum diangkat? Jadi sunahnya itu ucapan Allahu Akbar bersamaan dengan mengangkat tangan. Jadi kalau pas bangun dari rakaat pertama gimana, rakaat kedua, rakaat pertama, ya bangunnya dulu. Setelah siap sudah tegak baru Allahu Akbar gitu. Jadi Allahu Akbarnya jangan setelah ngangkat kepala gitu loh. Kalau setelah ngangkat naik ke pantat kan gitu ya ya. mulai bersamaan tangannya ngangkat. Jadi kira-kira umpamanya kamu itu pas bacaannya tahiyat yang pertama, karena yang pertama waktu takbiratul ihram. Nanti ada yang ketiga waktu setelah rakaat yang kedua, setelah tahiyat yang pertama. Tahiyat pertama kamu duduk, setelah sujud duduk tahiyat, bangun, disunahkan. Nah, itu kapan ngangkat tangannya? Nah, ketika mengucapkan Allahnya itu. Nah, kalau Allahnya dari mulai bangun sudah Allah, nanti bangunnya begini-begini kamu Allah, nggak ribet. Allahnya itu bersamaan tangan. Dia ngomong Allah. Ini kalau di Pekalongan Habib Bagir kita lihat begitu. Diri dulu, baru Allahu Akbar. Nah, kita kan ini takbir tahiyat, apa takbir bangun, pendek gitu loh. Kan orang umumnya panjang, tanda berarti ini padahal nggak begitu sunahnya. Sunahnya bersamaan dengan tangan diangkat. Wa qala al-Mahali, berkata Syekh Mahali, wa yukabbiru ma'a khaddi yadain, bertakbir bersamaan dengan penurunan kedua tangan. Wa qala al-Bajuri fabtida'uhuma kadzalik. Imam Bajuri mengatakan, adapun permulaan mengangkat kedua tangan adalah seperti itu bersamaan dengan pengucapan takbir. Adapun praktek yang terjadi sekarang ini berupa mengangkat tangan sebelum takbir adalah menyalahi kesunahan, meskipun banyak di kalangan ahli ilmu telah melakukannya. Kadang nggak ngeh gitu loh. Nggak itu begitu sujud, bangun, Allah, mengucapkan Allah tanpa gitu loh maksudnya. Baru ngangkat tangan. Itu menghilangkan kesunahannya takbir. Begitu. Jadi bersamaan sudah siap baru Allah. Kalau kita kan kebiasaannya seperti itu, begitu habis sujud kepala belakangnya udah Allah. Apalagi kalau jadi imam kan, itu takutnya kita udah berdiri nih, makmum masih sujud aja karena kita aja belum ngomong Allah. Memang sunahnya berjamaah nanti begitu. Kadang kita menganggap berjamaah itu kodenya pakai suara imam, bukan. Kodenya pakai gerakannya imam. Kalau imam sudah ruko, berarti kita sudah boleh ruko gitu loh. Kodenya itu sebenarnya. Karena kita enggak mendengar Allah udah ruko. Padahal imamnya belum sampai ruko. Baru Allah. Kita ini malah udah ngedurin ruko. Nah, begitupun waktu imam bangun dari duduk nih, berdiri, baru kita berdiri. Atau imam
I'tidal ke sujud, ya lihat dulu imam sujud baru kita sujud. Itu kesunahannya begitu gitu loh. Nah, kita kan enggak, kadang barengin, paling enggak beda sedikit lah. Imam sudah turun kita ikut turun walaupun imam belum sempurna sujudnya. Jadi itu menghilangkan kesunahan meskipun banyak dari kalangan ahli ilmu. Karena kebiasaannya begitu, nggak ngeh dianya gitu loh. Wa sunnatu tahsulu bi ayrafil kadza kana. Dan kesunahan mengangkat kedua tangan dapat didapati dengan cara pengangkatan kedua tangan bagaimanapun bentuk caranya. Wa akmaluhu ayarfa'a kafaihi muqabilan mankibeh. Artinya cara ngangkatnya bagaimanapun sunnah gitu loh. Namun pengangkatan kedua tangan yang paling sempurna adalah mengangkat dua telapak tangan di sisi depan dua pundaknya, sempurnanya gitu loh. Kalau ini kok ngirit ya ngirit, atau kayak buntut kuda, ada kan? Allah, ada yang cuma ada begitu, ada. Jadi katakan wa akmaluhu, dan sempurnanya takbir, sempurnanya mengangkat tangan sampai di atas pundak. Kalau kamu nggak mau telinga ya atas pundak pokoknya. Ininya di atas pundak gitu loh, nggak di bawah pundak, juga nggak di atas, di atas pundak. Wala tabtulu sholat bihi wa in dhamma ilaihi fi'lan salitan ma'atawali li'anna dhalika matlubun afada Syarqawi. Ini Syarqawi ngomong, dan tidak batal sholat dengan pengangkatan kedua tangan meskipun ia pastilah telah menggabungkan kepada pengangkatan tersebut akan perbuatan yang ketiga disertai dengan secara berurutan. Karena sungguhnya pengangkatan kedua tangan itu yang dituntut dikehendaki oleh musannif atau oleh perintah. Kadang jadinya ada tiga gerakan di situ, atau tiga rukun yang dikerjakan: bergerak, mengucapkan sambil mengangkat tangannya, dan itu enggak bersamaan, kayak masing-masing gitu loh. Gerakan sendiri, mengucapin sendiri, angkat tangan sendiri. Kan kalau kamu dari sujud bangun Allah, itu kan ini enggak bersamaan nih, sendiri kan, terus angkat tangan nanti sendiri lagi. Ini memang ya begitu, enggak membatalkan sholat, enggak, tapi tidak sempurna takbirnya. Wasaniha, yang kedua indah ruku, yang kedua ketika mau ruku, habis Fatihah baca surat mau ruku, Allahu Akbar sambil ruku. Ya jangan Allah, nggak usah, jangan. Takbirnya udah tangannya udah ngangkat, takbirnya belum selesai, Allahu Akbar. Kalau sudah tangannya turun, takbir sudah selesai gitu loh. Nah, selesainya kalimat takbir ketika tangan sudah turun.
Jadi kalau sudah ngangkat tangan waktu mau ruku, tangan sudah diangkat, sudah turun tangan, berarti badan sudah harus ikut turun gitu loh. Jadi jangan tangannya ngangkat, tangannya turun, badan belum turun. Nanti bersamaan, tangan ngangkat, selesai turun, badan langsung ikut turun. Wa amma takbiru fayudimu ila ayyasila hadda raf'i li'alla yakhlu juz'un min salatihi an dzikrin fabtida'uhuma ma'an duna intihaihima, kayak yang tadi nih. Adapun takbir, maka ia hendaknya melanggengkannya sampai ia mencapai batas posisi orang yang ruku agar tidak terjadi pengosongan satu bagian pun dari sholat, dari zikir. Ini disunahkan lagi. Maka permulaan mengangkat dua tangan dan takbir ketika ruku dilakukan secara bersamaan, tidak bersamaan pada penghujung dari dua hal tersebut. Ini dibedakan dari yang pertama gitu. Ada kesunahan lagi di mana setiap rukun ke rukun tidak ada kekosongan dari zikir atau doa. Maka kalau kamu pengen nggak kosong dari zikir atau doa, maka walaupun tangan sudah diturunkan, takbirnya masih boleh dilanjutkan sampai pada posisi ruku. Agar apa? Agar tidak terjadi kekosongan dari zikir. Allahu Akbar sampai kepada turunnya masih diperbolehkan, agar tujuannya tadi tidak ada kekosongan. Wa tsalitsuha inda i'tidal, yang ketiga ketika i'tidal daripada ruku ay raf'i minar ruku'i lil i'tidal. Maka wayab tadi'u ar-raf'a ma ibtida'i ra'sihi, dan orang sholat meski itu memulai pengangkatan kedua tangan bersamaan dengan permulaan pengangkatan kepalanya. Fa idza istawa qa'iman arsalahuma irsalan khafifan tahta sadrih. Lalu ketika ia telah meluruskan diri dan keadaannya tegap telah berdiri, maka ia hendak melepaskan dua tangannya dan melepaskan yang ringan bertahan di bawah dadanya. Ini sunnah lagi. Sunnah. Dengan habis takbiratul i'tidal, Allah udah sujud kan, sami Allahu liman hamidah, meletakkannya itu enggak diturunkan ke bawah. Dia mengatakan disunahkan diletakkan lagi di situ. Ada yang demikian. Terus yang keempat, warabi'uha indal qiyam minat tasyahudil awal ay al-ittiba'i rawahu syaikhan. Yang keempat ketika berdiri dari tahiyat yang pertama. Kenapa? Karena meneladani hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walau shalla min qu'udin ustuhibbu lahu ar-raf'u inda takbiri akibat tasyahudil awal.
Dan jikalau seorang sholat dengan cara duduk, maka tetap disunahkan baginya mengangkat kedua tangannya untuk bertakbir setelah tasyahud awal. Mau itu tasyahud, mau itu mulai takbir awal atau yang lain, tetap ketika dia pada posisi bangun dari tahiyat pertama disunahkan mengangkat kedua tangannya. Fata'biru bil qiyami lil ghaib. Adapun pernyataan Syekh Salim bin Sumair dengan mengucapkan berdiri adalah mengikuti keumuman. Artinya berdiri ketika tasyahud awal, walaupun dia nggak berdiri gitu maksudnya loh. Walaupun dia duduk ketika dia bangun dari tasyahud awal gitu kan. Ini kan bangun dari tasyahud awal, bukan berdiri dari tasyahud awal gitu loh. Kalau berdiri kan berarti nanti menghilangkan orang yang sholatnya duduk gitu loh. Kalau bangun dari tasyahud awal berarti boleh aja kalau orang duduk dia kembali ke posisi awal, terus dia mengangkat kedua tangannya. Wa amma qaulu Syarqawi, ada pendapat Imam Asy-Syarqawi wa baqiyal qiyamu min jalsatil istirahah fa yusannu raf'u indahu kama nassa alai Syafi'i wa huwa mu'tamad. Kata Imam Asy-Syarqawi, dan masih tersisa di antara 4 lagi yang tadi ada lagi apa? Berdiri dari duduk istirahat. Maka disunahkan mengangkat kedua tangan di saat berdiri dari duduk istirahat tersebut, sebagaimana Imam Syafi'i telah menentukan hal tersebut dan ini dianggap sesuatu yang mu'tamad. Jadi habis sujud yang kedua terus duduk istirahat. Kalau duduk istirahat ketika bangun disunahkan juga untuk mengangkat tangan. Enggak cuma duduk dari tahiyat pertama. Fahuwa dhaif, tapi pendapat ini dhaif. Qala Syekhuna Muhammad Al-Hasbullah. Demikian pendapat guru kami Syekh Muhammad Al-Hasbullah. Yang disunahkan yang kuatnya tetap pada 4 peletakan 4 posisi. Tsumma qala al-mu'tamad la yusannu. Dia berkatakan bahwa pendapat yang mu'tamad tidak disunahkan mengangkat tangan setelah duduk istirahat. Kalau begitu nanti setiap bangun rakaat berarti angkat tangan, takbir kita ya. Bukan setelah sujud rakaat pertama. Sujud rakaat pertama yang kedua kita kan bangun, dan disunahkan duduk sebentar. Itu namanya duduk istirahat. Duduk dulu. Nabi ketika awal-awal sholat ya nggak duduk istirahat. Tapi ketika udah 60-an, nah Nabi sering tuh duduk istirahat. Baru bangun. Jadi pernah apa bukan? Tumaninahnya apa? Lah tumaninah kan rukun. Lah rukun apa? Kalau sujud tumaninah. Duduk di antara 2 sujud tumaninah. Lah kalau duduk istirahat tumaninahnya apa? Enggak ada. Jadi sunnah tersendiri. Duduk di antara rakaat namanya duduk istirahat. Kalau langsung berdiri punya kadang-kadang agak ketit ya.
Fa in taraka raf'a fima umira bihi au fa'alahu fima lau yu'ammaru bihi lam yu'maru bihi kuriha. Jika seorang meninggalkan mengangkat kedua tangan pada posisi-posisi yang tadi disunahkan, 4 posisi ditinggalkan, maka hukumnya makruh. Sholatnya kena makruh, bukan batal, bukan, tapi makruh. Begitupun yang tidak disunahkan mengangkat tangan, kok dia mengangkat tangan, maka hukumnya makruh. Mau sujud, Allahu Akbar, mau sujud, bukan mau rukuk, bukan. Atau bangun dari tahiyat pertama, Allahu Akbar, hukumnya makruh, bukan batal sholatnya, bukan, tapi makruh. Kalau dikerjakan tidak mendapatkan larangan, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Faedah qala Sulaiman al-Jamal wa an Ali karamallahu wajha radhiyallahu anhu anna ma'na nakhli fi qawlihi ta'ala wanhar ay rafa'a yadayhi fit takbir ila nahri. Dikatakan oleh Syekh Sulaiman al-Jamal mengutip pendapatnya Sayyidina Ali radhiyallahu an, sungguhnya kalimat dalam surat An-Nahr, dalam kalimat surat firman Allah wanhar, itu hendaklah seorang mengangkat kedua tangan dalam takbir sampai atas dadanya. Kan ada ayat apa? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika, dan salatlah kamu, dan wanhar. Apa wanhar? Kata Sayyidina Ali, mengangkat tangan sampai kepada di atas dadanya. Di atas dadanya. Ada yang mengatakan wanhar itu motong korban pada hari nahar. Ini beda pendapat ulama tuh. Kata Sayyidina Ali, oh wanhar itu ngangkat tangan, bukan motong korban. Ini pendapat ulama tentang menafsirkan wanhar. Tapi yang jelas takbir ini adalah melihat apa yang dipraktekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Kamu sholat kayak lihat saya sholat. Nah, orang sahabat lihat, oh Nabi takbirnya di situ tempatnya, oh di situ tempatnya, sesuai dengan apa yang dilihat oleh sahabat. Adapun wanhar ini penafsirannya para ulama. Terus yang berikutnya bab sujud, wajibati sujud, wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa anana asrafna 'ala Allah ashrafna fatub tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin raati waghfir lidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil illani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma' Rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli bi kulli suli salla wa salam Rabbi alaihi adal habbi
وآله وصحبه عدد تعصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.